warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Fitri Arifaini. Saya Karlina Latifah. Saya Lina Salsadia. Kami dari mahasiswa Universitas Pancasakti Tegal, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi akuntansi semester 5. Kami dari kelompok 10 akan memberikan tutorial langkah awal mengoperasikan aplikasi Accurate. Nah, untuk lebih lanjutnya, marilah kita simak bersama-sama video berikut ini. Yang pertama, kita buka aplikasi Accurate. Kita cari di pencarian, lalu klik open. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Icon yang pertama untuk membuat data perusahaan baru, icon yang kedua untuk membuka data perusahaan yang sudah ada atau yang sudah pernah dibuat datanya, icon yang ketiga untuk melihat data perusahaan yang terakhir dibuka, dan icon yang keempat ini untuk menjelajahi data perusahaan contoh, icon yang kelima untuk memperbaiki data, dan yang terakhir ini untuk data cadangan. Selanjutnya, klik icon buat data perusahaan. Selanjutnya, klik lokal, lalu klik titik 3 di samping, dan kalian pilih kalian mau menyimpan datanya di mana. Lalu kalian namain datanya kalian, dan setelah itu kalian klik create. Lalu klik OK dan tunggu sampai selesai. Di bagian ini kalian ketik kata kunci supervisor dengan huruf kapital, lalu klik OK. Sesuaikan dengan bahasa Indonesia, lalu klik lanjut. Setelah itu klik di persiapan mahir, kita pilih, lalu klik lanjut. Di bagian mata uang dan kolom nama kita isi IDR, dan di nilai tukar kita isi 1, di negara kita isi Indonesia, dan di simbol kita isi IDR. Lalu klik lanjut. Pada langkah kedua, berisikan informasi periode perusahaan. Di bagian nama perusahaan, kalian bisa isi nama yang kalian inginkan, bagian alamat juga sama, dan juga yang lainnya. Di bagian tanggal mulai tutup buku, kalian bisa isi 31 Desember tahun 2024. Dan di bagian tahun fiskal, kalian bisa isi 00 untuk 2000. Default periode kalian bisa isi 12 tahun 2025. Setelah itu klik lanjut. Pada langkah ketiga, kalian tinggal mengisi informasi pajak perusahaan yang belum, dari mulai nomor seri faktur pajak, NPWP, nomor pengukuhan, dan di bagian tanggal pengukuhan, kalian bisa isi 1 Desember tahun 2024. Kode cabang kalian bisa isi 1, jenis usaha, dan juga KLU SPT. Setelah itu, klik lanjut. Pada langkah 4, tertera beberapa nomor akun dan juga nama-namanya. Kalian bisa hapus semuanya kecuali opening balance equity dan juga retained earning. Selanjutnya, sesuaikan klik opening balance equity di bagian saldo awal, lalu klik di sini untuk mengimpor berkas. Lalu klik bagian ini dan kalian bisa upload filenya. Kalian cari, kalian naruh file di mana, dan kalian sesuaikan jenisnya Excel. Lalu kalian klik namanya, dan kalian klik open. Lalu ambil data. Setelah itu kalian tunggu, dan di bagian definisi kolom, kalian sesuaikan dengan kolom data sekunder. Dari mulai nomor akun, kalian isi nomor akun, nama akun, kalian juga isi nama akun,
Dan di bagian tipe akun, kalian bisa sesuaikan dengan akun-akunnya. Lalu klik OK. Setelah itu, pada bagian currency, kalian isi dengan mata uang, sesuaikan juga dengan IDR di bagian currency dan juga di bagian IDR kalian sesuaikan. Lalu klik OK. Setelah itu di bagian opening balance kalian juga sesuaikan dengan saldo awal. Di bagian as of balance kalian bisa sesuaikan dengan saldo per tanggal, dan di bagian parent account kalian bisa sesuaikan dengan akun induk. Setelah itu di bagian nomor akun kalian bisa hapus, lalu klik yes. Setelah itu kalian bisa import data. Setelah itu kalian tunggu, lalu klik OK. Dan kalian bisa lihat akun-akunnya. Kalian juga bisa ngecek nama-nama akun. Setelah itu kalian bisa klik lanjut. Selanjutnya yaitu langkah 5, mengisi akun default mata uang yang berisi akun hutang, akun piutang, pembayaran di muka penjualan, pembayaran di muka pembelian, akun diskon penjualan, dan mengisi laba atau rugi terrealisasi. Jika tidak ada, buat akun baru dengan mengisi nama, laba atau rugi terrealisasi, klik OK. Lakukan hal yang sama pada akun laba atau rugi tak terrealisasi dengan nama laba atau rugi belum terrealisasi. Kemudian klik OK. Ketika sudah terisi semua, klik lanjut. Kemudian kita mengisi syarat pembayaran. Terdapat 2 syarat pembayaran. Yang pertama 1/10 net 30, yang kedua 5/10 net 50. Untuk mengisi syarat yang pertama, kita klik tambah. Kemudian pada bagian jika membayar antara diisi dengan hari, yaitu 10, dan akan dapat diskon 1%, jatuh tempo 30. Klik OK. Lakukan hal yang sama untuk syarat yang kedua. Diisi 10, dapat diskon 5%, dan jatuh tempo 50. Klik OK. Nah, untuk pembayaran tunai, kita klik tunai saat pengantaran atau COD. Lalu klik OK, dan syarat pembayaran selesai. Lanjut ke pajak. Klik tambah, isi nama dengan PPN, nilai dengan 10% sesuai dengan informasi perusahaan, kode 1, keterangan pajak pertambahan nilai, dan pada akun pajak penjualan, diisi dengan PPN income. Cari akun yang bernama PPN income. Kemudian klik akun pajak pembelian, diisi dengan PPN payable. Setelah itu klik OK, dan bagian pajak selesai. Klik lanjut. Pada step ini kita klik lanjut. Kemudian pada langkah 8, yaitu daftar pelanggan, kita klik di sini untuk impor dari berkas. Kita klik, kemudian impor data Excel yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu daftar piutang. Kita cari file yang bernama daftar piutang dalam bentuk Excel. Setelah itu kita open. Nah, kemudian kita klik ambil data. Setelah data semuanya muncul, pada definisi kolom diisi dengan menyesuaikan dari kolom data sumber. Di
disesuaikan dengan cari nama yang sama. Seperti customer no diisi dengan nomor pelanggan, customer name diisi dengan nama pelanggan, dan juga seterusnya. Kemudian pada definisi pajak pertama diisi dengan PPN. Lalu klik OK. Pada bagian mata uang, isi dengan IDR. Kemudian klik OK. Kemudian pada bagian term, definisi kolomnya yaitu syarat. Nah, bagian sini diisi dengan syaratnya yaitu 1/30, N/30. Kemudian klik OK. Customer type diisi dengan tipe pelanggan, yaitu tipenya umum. Klik umum, kemudian klik OK. Lalu pada bagian data sumber, customer nomor itu dihapus. Kemudian klik yes. Lalu impor data. Tunggu sampai selesai, kemudian klik OK. Inilah data daftar pelanggan. Kemudian klik lanjut. Selanjutnya kita akan mengisi daftar hutang perusahaan dengan cara klik atau mencari file Excel yang sudah kita buat sebelumnya. Cari filenya dengan format Excel, yaitu daftar hutang perusahaan, klik open. Kemudian ambil data, dan data akan muncul. Nah, pada bagian definisi kolom ini disesuaikan dengan kolom data sumber. Mulai dari vendor nomor, yaitu nomor pemasok, vendor name, yaitu nama pemasok, dan seterusnya. Pada pajak pertama, ini diisi dengan PPN. Kemudian klik OK. Pada bagian mata uang, definisikan dengan IDR. Kemudian klik OK. Pada bagian syarat, isi dengan syarat 5/10 dan N/50. Kemudian klik OK. Lakukan hal yang sama seperti sebelumnya, yaitu menghapus vendor nomor, kemudian impor data. Klik OK, dan kita klik lanjut. Pada langkah 10 ini, kita klik lanjut. Kemudian pada kategori barang, klik di sini untuk impor dari berkas. Kita ambil file Excel yang sebelumnya sudah kita buat, yaitu kategori barang. Kita cari filenya dalam bentuk Excel. Jika sudah ketemu filenya, kemudian kita klik open. Kemudian ambil data, tunggu sebentar dan data akan muncul.
Jangan lupa untuk menghapus nama kategori barang. Setelah dihapus, kita klik yes. Selanjutnya pada definisi kolom, itu disesuaikan dengan kolom data sumber, yaitu nama kategori. Kemudian import data. Klik OK. Data sudah terupload. Kemudian klik lanjut. Selanjutnya, langkah 12, kita isikan nama-nama akun ini dengan sesuai. Persediaan, inventory, penjualan, sales of merchandise, retur penjualan, sales retur, diskon barang penjualan, sales discount, akun barang pengiriman, barang terkirim, harga pokok penjualan, cost of goods sold, retur pembelian, akun biaya, expense, akun barang belum ditagih, accrued expense, lalu klik lanjut. Langkah 13, kita isi persediaan dalam proses, diisi merchandise inventory. Selisih accrual, kita isi forex paid, expense account, diisi expense, lalu klik lanjut. Langkah 14, kita isi metode biaya dengan metode rata-rata, lalu klik lanjut. Selanjutnya, kita isi persediaan dengan klik tambah, nomor barang, kita isi AU strip N06. Keterangan, kita isi akun Trend Plus. Untuk kategori, kita isi peralatan kesehatan. Unit, kita isi 80. Untuk kuantitas, kita isi juga 80. Harga per unit 1 juta. Lalu klik OK. Lakukan hal yang sama pada barang selanjutnya. Lalu klik OK. Dan muncullah tampilan seperti ini. Lalu klik lanjut. Untuk langkah 16 sampai 18, kita langsung aja klik lanjut. Langkah 19, muncul nama-nama akun yang telah kita masukkan pada langkah sebelumnya. Seperti ini. Lalu kita klik lanjut. Klik lanjut lagi. Nah, kalau udah muncul seperti ini, artinya udah selesai. Kita klik selesai. Setelah itu, kita cek laporan, klik daftar laporan, kita pilih laporan keuangan, lalu kita klik bagian neraca konsolidasi. Kita isi bagian pertanggal, isi 31/12/2025. Lalu klik OK. Muncullah tampilan neraca seperti ini. Sudah balance ya antara sisi debit dan sisi kreditnya. Demikian tutorial yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.